Ya, Shalom ARC Family yang dikasih Tuhan. Perkenalkan nama saya Yanti. Ya, saya hari ini mau menyaksikan bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa dalam hidup saya. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saya punya 2 kakak, ya 1 laki-laki dan perempuan. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Bisa dikatakan kami tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis ya. Kami anak-anak yang broken home. Ya, di mana di dalam keluarga kami setiap hari rasanya tidak ada kedamaian dari kami sejak kecil. Mama saya itu penganut kepercayaan, sedangkan papa saya seorang Kristen sejak dari beliau muda sebelum menikah dengan mama saya. Ya, namun kami tidak pernah beribadah ke gereja. Juga kami gak pernah diajarkan tentang apa itu kekristenan, gak pernah diajarin cara berdoa, apalagi baca firman ya. Bisa dikatakan sebenarnya kami itu seperti keluarga yang gak punya agama. Ya, satu hal bahwa perekonomian keluarga kami dari kecil ditopang dari pihak keluarga mama saya. Ya, sekilas saya kenal tentang Yesus waktu itu saya kelas 3 SD. Saya cuma beberapa kali ikut sekolah minggu, itu pun karena diajak teman. Ya, saya cuma sebentar ikut sekolah minggu. Kemudian kelas 4 saat kelas 4 SD kakak saya menikah dengan seorang muslim. Ya, kakak saya menjadi seorang mualaf. Saudara, pada saat itu kakak saya bilang bahwa keluarga kami bisa ditopang kehidupan ekonominya kalau dia punya satu persyaratan, kami semua harus ikut menjadi mualaf. Karena pada saat itu kami butuh, mama saya juga butuh untuk ditopang perekonomian keluarga kami. Daripada tidak sekolah anak-anaknya, jadi akhirnya mama mengiyakan ya. Singkat cerita, setelah kakak saya yang pertama jadi seorang mualaf, akhirnya saya juga menjadi seorang mualaf. Ya, waktu terus berjalan. Kehidupan kami terus bergulir. Papa saya sebenarnya tidak setuju saya menjadi seorang mualaf, tetapi karena memang saat itu kehidupan ekonomi kami memang dibantu kakak, jadinya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kemudian pada saat itu keluarga dari pihak mama saya juga tidak setuju kalau saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya menjadi mualaf ya. Mereka mengancam bahwa keluarga kami tidak akan lagi ditopang untuk ekonomi dan tidak akan lagi sekolah kami dibantu ya. Jujur pada saat itu sebagai anak kecil saya merasa bahwa kenapa semua orang hanya memarahi gitu. Saya merasa berpikir secara anak kecil, cara berpikir anak kecil, saya pikir bahwa semua orang jahat terhadap saya gitu. Papa saya marah tapi tidak bisa membela saya. Keluarga dari pihak mama saya juga marah terhadap keluarga kami. Jadi saya berpikir bahwa semua orang tuh jahat terhadap diri saya ya. Intinya saya merasa bahwa semua orang itu tidak peduli dengan saya. Itu yang saya rasakan pada saat itu waktu saya masih kecil ya. Kemudian kakak ipar saya juga selalu mengajarkan tentang kebencian ya, dan pemahaman yang salah tentang Kristen, tentang Yesus ya. Karena kebetulan mungkin pada saat itu saya juga kepahitan sama papa. Jadi saya juga benci saudara sama Kristen. Saya benci terhadap Yesus. Saya pikir bahwa papa saya pun juga tidak bisa menjadi contoh sebagai orang Kristen ya. Karena memang saat itu kami tidak mengenal kebenaran, sehingga saya sama keluarga, sama mama, sama kakak-kakak saya tidak bisa menerima kekurangan papa saya karena kami tidak mengerti kebenaran. Ya, pada mulanya saya seperti mendapat figur pengganti papa dari kakak ipar saya karena merasa bahwa sangat dirangkul, beliau sayang kepada kami ya. Kemudian tapi lama kelamaan tahun berganti tahun kakak ipar saya kemudian nampak mulai sifat aslinya ya. Anak-anak kami sebagai anak-anak kecil, kakak saya dengan kakak saya yang nomor 2 itu gak bisa lagi menikmati yang namanya masa kanak-kanak. Kami harus kerja karena memang kakak ipar saya punya usaha di rumah, jadi kami harus kerja. Tidak kerja tidak sekolah, tidak kerja tidak dapat uang untuk hari-hari mama saya belanja untuk makan kami gitu. Jadi hari demi hari kami harus bekerja, dibiasakan untuk bekerja. Ya, satu hal bahwa tanpa sepengetahuan dari mama, dari keluarga saya, ya saya selama beberapa tahun mendapatkan pelecehan dari kakak ipar saya. Ya, dengan ancaman kalau saya mengadu, dia akan pergi tinggalkan kakak dan keponakan saya waktu itu masih bayi. Ya, saya nggak akan sekolah lagi.
Akhirnya bertahun-tahun luka itu saya simpan sendirian. Awalnya mungkin sebagai anak-anak saya belum terlalu paham. Tetapi pada saat saya mulai masuk remaja, saya merasa bahwa ini ada sesuatu yang tidak adil yang terjadi sama saya, tetapi saya tidak bisa berontak, saya tidak bisa menyampaikan kepada siapapun karena saya pikir kalau saya mengadu nanti kakak saya berantakan rumah tangganya, terus imbasnya akan ke kami semua. Jadi saya takut. Ya, akhirnya selama SMP sampai masuk SMA, saya itu ketergantungan minum obat, saudara. Jadi setiap hari saya harus minum obat sakit kepala karena setiap hari kepala saya sakit. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa gitu. Tapi yang jelas bahwa saya sepertinya stres gitu, merasa berkali-kali rasanya saya pingin lari dari rumah, ya. Berkali-kali rasanya pinginnya mati, ya. Berkali-kali saya rasanya pingin mau menghindar dari segala sesuatu yang saya alami gitu. Tapi saya nggak berdaya melakukannya. Saya sepertinya waktu itu saya benci dengan hidup saya. Saya marah dengan keadaan. Saya mau berontak, tapi saya nggak tahu harus kemana, ya. Kemudian itu kejadian-kejadian yang tertimbun di dalam diri saya. Itu yang membuat saya akhirnya menjadi orang yang sangat sensitif. Ya, saya jadi anak yang pemarah, saya tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, ya. Karena saya sudah mulai menyalahkan orang-orang terdekat saya mulai tidak bisa berkomunikasi yang dengan baik dengan keluarga saya tanpa mereka tahu penyebabnya. Ya, akhirnya membentuk saya semakin lama semakin mempunyai pribadi yang tidak baik. Saya jadi sulit untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya di sekolah. Ya, singkat cerita saudara, pada saat kelas 2 SMA, kakak saya yang perempuan berpisah dengan kakak ipar ini karena ada satu masalah yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Ya, sejak saat itu keluarga kami ekonominya berantakan. Ya, saya nyaris berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Papa juga tidak mau membiayai kami karena merasa bahwa tidak sanggup dan merasa bahwa dia merasa bahwa ini bukan tanggung jawab yang harus dia pikul karena dia pikir bahwa sebelumnya kakak ipar saya yang menanggung semuanya. Waktu itu kakak nomor 2 saya, kakak laki-laki saya yang nomor 2 baru lulus sekolah. Ya, dia terpaksa harus kerja serabutan untuk bantu perekonomian keluarga. Kemudian kakak saya yang pertama, ya, mau tidak mau akhirnya dia bekerja, menerima tawaran bekerja di luar kota supaya bisa bertahan karena anaknya sudah 2 orang dan dia titipkan keponakan-keponakan ini di mama saya, ya. Awal 97 untuk pertama kalinya mama saya masuk gereja setelah bertahun-tahun tidak mengenal Tuhan. Kemudian beliau juga bujuk kami untuk ke gereja. Saya awal-awalnya menolak. Saya bahkan marah-marah saudara untuk gak mau ke gereja. Saya pikir saya gak mau ke gereja. Saya udah terlanjur benci dengan Kristen. Saya terlanjur tidak suka dengan orang-orang Kristen yang ada di gereja. Ya, hampir mungkin setengah tahun saya melakukan itu, saya menolak, ya. Terus satu kali mama saya bilang bahwa di gereja ada program anak asuh. Ya, kalau kamu gak ikut, kamu gak sekolah. Jujur awal-awal saya ikut ke gereja karena tawaran itu saudara. Karena saya pikir bahwa saya mau sekolah. Ya, akhirnya dengan setengah hati saya ikut ke gereja. Ya, 1 kali 2 kali saya ikut ke gereja. 1 kali pada saat saya nggak ngerti puji-pujian di gereja, saya nggak tahu, saya cara berdoa pun saya nggak tahu, saya cuma ikut aja ya. Saat itu belum ada Infocus, masih pakai proyektor, saya cuma lihat lagu, tapi saya nggak ngerti bagaimana cara menyanyinya. 1 kali ada WL yang sedang mengangkat pujian, saat dia penyembahan, tiba-tiba Roh Kudus menjamah. Ya, saya tiba-tiba menangis sampai saya berteriak, menangis di gereja itu sampai dari berdiri saya nggak bisa lagi berdiri sampai saya jatuh di dekat bangku saya, waktu saat saya ibadah. Ya, saya nggak tahu apa yang saya rasa, saya tidak bisa mengungkapkannya saat itu. Tapi yang saya rasa bahwa saya sepertinya sedang mengungkapkan segala sesuatu yang saya rasakan selama ini yang tidak pernah bisa saya keluarkan. Ya, yang saya tahu bahwa saat saya menangis itu hati saya begitu damai. Ya, seperti ada yang memeluk saya, ada yang menenangkan saya. Ya, saudara, setelah kejadian itu, saya baru tahu yang namanya cinta mula-mula kepada Tuhan. Ya, semenjak kejadian itu, setiap kali ibadah, kegiatan di gereja waktu saya remaja waktu itu, setiap kali, hampir setiap ibadah, mau kaum wanita, kaum pria, doa, kegiatan-kegiatan di luar ibadah raya pun saya ikut.
Ya, saya catat semua lagu-lagu karena saya nggak tahu sampai saya pelajari semuanya. Ya, semuanya membuat saya selalu pingin ke gereja, pingin lagi dan pengen lagi. Jujur saya sempat mendapatkan penghakiman di sekolah saudara karena mereka taunya saya seorang muslim ya. Teman-teman dan guru agama saya sempat disidang di dalam kelas karena mempertanyakan status saya ya. Karena saya dianggap murtad, saya sempat dikucilkan. Tapi rasanya saat itu saya nggak peduli. Ya, saya ketagihan ke gereja. Saya mau lagi dan mau lagi. Ya, saya mulai aktif pelayanan ya, 1 tahun berjalan terus saya dibaptis ya. Ya, tapi saudara, satu hal yang saya dapat adalah bahwa begini, ternyata aktifnya saya di gereja tidak membuat karakter saya menjadi membaik. Akhirnya pada satu waktu ketika saya tidak lagi mendapatkan apa yang saya butuhkan di gereja, saya jadi malas lagi untuk ke gereja. Saya tidak bersemangat dan karena kebetulan saat itu saya tidak punya pembimbing rohani untuk mengarahkan.